Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali di Masul Official Channel ya, Bre. Ya, oke, seperti biasa, Bre, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah ya, kita bisa kembali lagi untuk baca-baca teori dari Reason Clover Room Part 7. Nah, kira-kira ini kayaknya banyak banget yang berteori pada pada video kali ini ya, pada video Reason Clover Room Part 7-nya. Dan jika mungkin ya, Bre, ya, setelah saya membuat video ini, ternyata tiba-tiba ada yang baru berteori, ya mohon maaf belum bisa kita baca ya. Semoga aja nanti pas reaction selanjutnya kalian cepat-cepat berkomentar, berteori, jadi nanti kita akan baca bareng-bareng dan kita bahas bareng-bareng tentunya ya, Bre ya. Dan ya, Bre ya, semoga aja channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama ya, Bre ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang setia dengan channel yang biasa-biasa ini. Dan semoga channel ini nanti kedepannya bisa makin besar dan tentunya kalian makin suka, amin ya. Dan oke lah, Bre ya, nggak perlu lama-lama lagi, jadi langsung aja kita baca-baca teori-teori kalian ya, Bre ya. Apakah pendapat kalian dengan episode kali ini dan bagaimana prediksi kalian tentunya di episode selanjutnya ya, Bre ya. Oke ya, jadi kita akan baca komentar dari yang terbaru dulu, Bre ya, sampai yang terlama. Dan oke, untuk yang pertama ini Arya Suwe. Dia komentarnya apa ini, Bre? Suwe komentarnya mantul, mantap, betul sekali. Oke, terima kasih ya Arya Suwe. Lanjut lagi, ini ada Ana. Ana ini cewek ya. DJ nama saya ada yang bisa DJ nama saya ada yang bisa ngeluarin aura tingkat 1. Maksudnya DJ apa ya? DJ apa ya? Oke, lanjut lagi. Masih sama Ana, aura kombinasi, warna kombinasi. Oke. Ya, saya maksudnya DJ Jaji atau DJ ya. Gua gak paham ya Ana ya, sorry ya. Jadi maksudnya apa nih? Tapi ya oke, terima kasih yang udah berkomentar. Oke, lanjut lagi ya, Bre ya. Sekarang kita ke Yin mode sedih. Yin mode sedih set. Waduh, kenapa sedih ini ya? Harus mensyukuri hidup lah. Kita harus berusaha untuk senang terus gitu ya. Ini aku ingin berteori nih, Mas Yul. Oke. Kayaknya si Dio bisa mendapatkan auranya di sini. Kenapa? Karena menurut gua segelnya si Antonio lepas pas Rey menggunakan kekuatan Terananya. Karena intimidasinya yang sangat kuat oleh Terana, akhirnya segel Dio dan Rama kebuka. Nah, disitulah waduh, maaf. Nah, disitulah mereka menggunakan auranya kembali. Dan menurut gua akan ada orang kuat lagi dah. Dan menurut gua ada orang kuat lagi dah yang bakal ikut. Jadi harusnya si Rey harus meminta bantuan ke Juna atau Bima. Terima kasih. Untuk yang udah baca, ingat ini hanya teori. Oke, fine aja. Jadi mungkin masuk akal ya, Bre ya. Seperti kalian ingat pada episode Arjuna series, saat Arjuna series itu Arjuna mengeluarkan auranya tanpa sadar, tanpa diduga, segel yang mengekang ras iblis terbongkar sama atau terlepas ya, Bre ya. Ya mungkin ya disambung-sambungin ada masuk akal juga kalau memang disamakan dengan si auranya si Juna gitu ya. Kita nggak tahu ya, tapi fine aja. Terima kasih Yin Modeset ya. Jangan sedih-sedih ya buat Yin Modeset ya, semangat terus hidup itu ya. Kalau bisa nama itu harus diganti dengan yang memang bisa memberi kita semangat. Jangan sedih-sedih ya. Oke, lanjut. Lanjut lagi, ini dari ini lumayan panjang nih, Bre ya. @ances_underscore Sahu Pala 2008. Oke, Sahu Pala 2008 apa teorinya, Bre ya? Kita baca ya. Mas Yul, teori aku tentang mereka berdua. Oke. Kemungkinan Dio dimasukin ke dalam eksperimennya sendiri. Kemungkinan Dio dimasukin ke dalam eksperimennya sendiri dan Dio traumanya muncul kembali, tetapi dia tetap tahan kuat karena kalau dia selalu di keadaan trauma, pihak Rey akan kalah telak ya maksudnya ya. Dan pasti Dio mode serius satu lagi. Tentang Rama sama Dio dan mereka berdua itu cuman kebal dan tahan banting aja. Bener, kalau itu gua 100% yakin ya. Kalau soal speed
yang mereka tetap kesulitan menahan kekuatan aura tingkat 2. Bener, kemungkinan mereka berdua itu cuma kebal dan tahan banting aja. Kalau itu bukan kemungkinan lagi, memang betul banget ya. Kalau soal speed, yang mereka tetap kesulitan menahan kekuatan aura tingkat 2. Bener, tapi mereka tetap punya cara bagaimana mengalahkan lawan yang menggunakan aura. Masuk akal karena mereka punya pengalaman. Oke, seperti yang dibilang di saluran Bang Ray series, menurut aku kemungkinan mereka punya cara buat ngalahin orang yang punya aura. Mereka tunggu sampai kelelahan, kan sampai auranya punya batas. Mungkin setelah kelelahan si Dio sama si Rama bantai kan si Dio. Oke, maksudnya setelah lawan-lawannya kelelahan, Dio dan Rama mulai beraksi ya. Dan lanjut lagi, oke sorry break tadi bersih-bersihin ya. Rama dan Dio pasti bantai tahan. Terus dan di sisi Dio tahan banting dan kebal kekuatan mereka berdua kan. Mereka berdua kan kekuatannya di atas rata-rata manusia biasa. Pasti cara kalahkan pengguna aura dengan cara itu. Sorry Mas Yul, kurang bagus teorinya. Oke, nggak masalah. Intinya gini, maksudnya si Ed Ances. Jadi gini maksudnya, Dio dan Rama istilahnya punya cara untuk mengalahin orang-orang yang punya aura. Walaupun mereka punya keterbatasan nggak bisa ngeluarin aura, tetapi mereka punya cara untuk mengalahkan orang-orang yang punya aura. Ya, di sisi lain mereka kan punya daya tahan tubuh, stamina yang memang luar biasa dibandingkan orang-orang yang punya aura. Karena orang yang punya aura itu punya keterbatasan, bisa lelah, faktor capek ya, sudah sering lama timingnya banyak banget memakai aura. Alhasil jadi di situ kesempatan orang seperti Dio dan Rama untuk menyerang balik. Ya masuk akal sih Ances. Oke, terima kasih Ances. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang Ed Jaya Setiawan 4022. Bang, next episode kayaknya Dias versus Mako. Itu yang gua tunggu, Bre. Ya, kita tunggu bareng-bareng ya. Oke, lanjut. Terima kasih udah komen. Dan sekarang masuk ke komentar Ed Haikal Alvarots Gaming. Oke. Aku ingin berteori nih Mas Yul. Oke, silahkan. Tolong nanti dibaca ya. Ini udah gua baca Bre ya. Jadi gini ya, kayaknya si Dio yang ditendang oleh Jack sampai masuk ke Clover Doom. Dan kayaknya Clover Doom itu tempat eksperimennya Antonio yang kedua, yang aktif karena waktu itu si Rama yang sempat masuk ke Clover Room ada tempat eksperimennya Antonio, tapi sudah terbengkalai. Jadi Antonio itu punya 2 tempat eksperimen, masuk akal. Dan kemarin di video itu kalau nggak salah ya Bre ya, dia kan ditendang situ, akan kubawa kamu ke tempat yang buat lu trauma lah, kata-katanya yang membuat lu teringat-ingat gitu ya. Ya kemungkinan besar juga mengarah ke situ ya Bre ya. Ya masuk akal ya, tapi kita tunggu aja nanti ya. Terima kasih Ed Haikal Alvarots Gaming. Oke, lanjut lagi. Ini sorry Bre, gue agak sedikit flu ya. Jerry Starboy garis datar 6W N6W kan lagi susah. Oke, baca-baca lagi Bang. Oke, udah dibaca-baca nih. Oke, lanjut lagi. Terima kasih udah komen. Ini yang selanjutnya @online_Manuel. Gambarnya cewek tapi dari namanya kelihatannya ini cowok ya. Oke, dari tim Resi emang kesusahan banget mereka yang bertarung maksudnya ya. Dari tim Resi emang kesusahan banget mereka bertanggung. Cuma bertarung ya. Cuma Ray Dias Dio, Raka Rama yang lainnya sekarat. Sedangkan di pihak musuh masih ada Lexi, Yuda, Retor. Terus masih ada lagi kalau nggak ada bantuan sih. Susah banget teori gua sih, kemungkinan yang bakal memang menang di fight besok tuh Ray Dias, kemungkinan aja ya. Dan mungkin aura Ray bakal keluar lebih dari Terana, atau kemungkinan sih bakal ngeluarin tahap 3. Kemungkinan aja, soalnya katanya masih ada musuh juga yang mengawasi. Paling juga Ray 1 vs 3 kayak pas di tanah merah. Masuk akal kalau dia lagi ngamuk. Jadi maksudnya mungkin begini ya, mungkin dari pihak Ray itu kesusahan karena intinya kekurangan anggota. Sementara yang ngintip-ngintip di atas itu kan masih banyak Bre ya. Kemungkinan mereka udah lelah, yang ngintip-ngintip bisa nyerang lagi ya. Masuk akal. Ya itu dia. Oke, terima kasih @online_Manuel. Oke, lanjut lagi ya, kita ke ya ini namanya sih banget nih. @Bristis YKH. Oke, sorry ya kalau salah sebut ya.
Apakah orang berjubah itu disuruh oleh bapaknya Rey? Mengingat bapaknya Rey tahu kalau si Rey itu jadi inceran Dominion, padahal si Rey tidak pernah bercerita. Oke, jadi gini bre, gue ini cuma spekulasi juga ya, berteori juga. Kalian tahu kan Bima gimana, bapaknya gimana, iya kan? Juna gimana, bapaknya juga gimana, kuat, orang kuat-kuat semuanya. Apalagi si Rey gitu loh. Si Rey gimana ya pasti bapaknya nggak gimana-gimana. Gue yakin banget tuh tukang bakso ya menyembunyikan jati dirinya dan menyembunyikan kekuatannya seolah-olah orang yang biasa-biasa aja. Jadi ya seperti itulah bre ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke. Untuk yang selanjutnya dari Ed Agamawan. Mas Yul, si Sauren aura biru kombinasi putih. Di rambut belakangnya ada warna putih, masuk akal. Tapi lebih dominan putih kayaknya. Lupa ingat ya, sorry. Oh ya, biru putih gitu ya. Oke, lanjut. Tunggu bre ya, tunggu. Sorry bre. Oke, lanjut lagi. Sekarang dari Ed Ahmad Zainuri. Masih menunggu Dias vs Marco. Itu yang gua tunggu-tunggu. Soalnya keren banget pak momennya Marco. Pas manggil gitu keren banget kan. Ya, gua suka banget momen itu bre ya. Oke, lanjut lagi dari Ed Kristia titik 8. Ini cewek nih bre. Oh iya yang belum. Oh iya buat yang belum tahu, Bima series dan Rey series itu masih satu pencipta. Nah, kecuali Arjuna series itu milik BRJK. Oh ya, buat teman-teman BRJK kebanyakan udah tahu. Terima kasih tapi informasinya ya, keren. Ya walaupun yang menggarap Rey series itu adalah dari pihak BRJK ya. Ya istilahnya intinya kerjasama lah mereka ya. Dan keren banget pokoknya. Oke, lanjut lagi. Regi Sorcit 8. Bener banget mas, BRJK emang gacor. Keren banget emang. Apalagi kalau buat penasaran penonton. Luar biasa banget mereka ya. Keren banget pokoknya BRJK. Dan mereka itu baik banget bre. Apalagi sangat mengizinkan juga untuk merasakan video mereka. Jadi keren banget ya. Keren, semoga amal ibadah mereka dilimpahkan rezeki yang lebih banyak lagi buat mereka ya bre. Terima kasih banget tentunya buat seluruh tim BRJK ya. Terutama pemilik BRJK, amin. Oke, lanjut lagi bre ya. Ini dari Ed Jaya Setiawan 4022. Itu Sauren bang, cuma dipanggil Resaurus. Kirain namanya Saurus ya kemarin ya. Saurus. Gue gak paham Sauren itu yang mana. Oh Sauren. Oke, tadi yang pakai topeng. Oke ya. Saurus. Soalnya Renya kan manggil Saurus gitu loh. Kirain nama panjangnya Sauren Saurus gitu. Oke, paham. Oke. Lanjut lagi ya. Oke. Ed Satya Tiarisetar Herin Hetigarin ya. Oke, masjid menurutku masjid Mas jadi begitu ya atau gimana masjid menurutku hasil yang akan datang membantu si Rey karena saat masih di Timur Raya dia berkata dia mempunyai misi yang penting di Barat Raya, tapi ini cuma teori doang. Oke ya. Terima kasih Satya ya. Oke, masjid maksudnya Mas jadi mungkin ya. Jadi menurutku gitu. Oke, lanjut lagi. Ini dari Ed Kristia titik 8. Teori gua, bapaknya si Rey salah satu anggota Dominion. Loh. Oke, ini nggak pernah kepikiran malah bre ya. Karena dari mana Rey dapat roh penjaga itu kan roh itu diambil dari Dominion dari Timur Raya. Oke. Menurut aku ya, bapaknya Rey adalah anggota Dominion yang mencuri King Terana dari tangan Dominion dan bapaknya Rey menyamar sebagai penjual bakso. Hehehe, itu aja sih. Baca ya Mas Yul. Oke, masuk akal juga sih sebenarnya. Walaupun gua nggak kepikiran sampai ke situ. Tapi ya, apakah benar bahwa Dominion dulu telah berhasil mendapatkan 3 roh itu? Ya belum ada konfirmasi ya. Yang memang ditahu sudah pasti adalah 2. Karena yang satu itu lepas nggak tahu kemana gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi keren ya, Ed Kristia ini cewek bre. Oke, terima kasih ada cewek yang komen. Jarang-jarang nih cewek komen nih. Amelia kemarin juga itu jarang-jarang. Oke, lanjut lagi ya. Oke, sekarang dari Ed Adit Arif Saputra. Aura kombinasi putih ketemu aura putih murni. Oke, keren. Ya, lanjut lagi Ed Jaya Setiawan. Mantap Mas, terima kasih. Ya, terima kasih ya Ed Jaya Setiawan. Lanjut lagi Ed Kristia lagi. Semangat Mas Yul, siap insyaallah, selalu semangat. Oke, lanjut lagi. Ini dari
Ed Saipultor. Di episode Clover Room bakal sampai episode 20 kata BRJK. Oke. Terus kata BRJK si Marco sama si Diaz bakal mengeluarkan 3-3. Wow. Emang bener bre. Jadi ya kita tunggu aja bre ini. Jadi 2 orang yang ngeluarin 3-3 ini bre. Wah keren banget tentunya. Oke kita tunggu aja lah nanti ya. Oke lanjut lagi ya bre. Sekarang dari Ed Rizky Ardiansyah. Mas Yul, teori saya kelompok Ray saat ini tidak bisa mengimbangi kelompok Dominion di Clover Room. Masuk akal. Di posisi musuh ada 2 orang lagi yang belum bertarung, yaitu Yuda Lexi. Benar. Ditambah musuh akan menambah orang lagi jika posisi terdesak dari pemerintahan selain Jack. Kelompok Ray bakal kalah telak dengan cara kotor kalau tidak ada bala bantuan dari pihak Ray. Nah itu dia bre. Paling tidak dari pihak Ray itu harus ada bantuan ya kan. Mungkin Gibran, Sony, Cipang, Revi datang membantu. Dan gue penasaran apakah si Cipang, Gibran, Leo bisa mengeluarkan aura. Ya bisa, tanda-tanda mereka udah ada sih. Gue yakin pasti bisa, cuma belum latihan aja. Oke ya, terima kasih Rizky Ardiansyah. Keren banget, masuk akal banget teorinya. Oke lanjut lagi dari Pop Ice Rasa Coklat. Ini cewek apa cowok sih bre ya? Tapi dari gambarnya cewek. Oke 947. Ye, Rama akan gabung ke site. Iya, bergabung dadakan. Kita tunggu aja nanti ya perkembangannya. Mudah-mudahan bukan sementara aja ya, seterusnya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini dari Ed Azwat 11. Oke. Contoh keunggulan aura putih Dominion. Topi putih Dominion keingat banget sama Dominion bre ya. Contoh keunggulan aura putih dominan daripada aura biasa dan kombinasi dia memiliki tenaga bertarung secara combat. Oke langsung gitu ya. Intimidasi yang memaksa siapapun tunduk, stamina, kelajuan dan power yang besar. Memang cocok dengan si Ray yang cara bertarungnya ya maklum dia mantan anak jalanan, anak-anak geng SMA ya seperti itu pasti kebanyakan ya. Oke lanjut, terima kasih Ed Aswad. Oke lanjut. Ini sekarang dari Ed Hafiz Sudin. Kalau ada bantuan dari Bima, kalau ada bantuan dari Bima series pun mesti Bima series yang wajah lama atau SMA, karena tidak mungkin lah selepas 2 tahun 2 tahun baru datang Bang Ray di Clover Room. Bener, masuk akal. Ya kalau misalkan ya maksudnya ini ya, kalau misalkan ada bantuan dari pihak Bima series, paling tidak wajah-wajah mereka yang versi masih SMA ya. Karena waktu itu terakhir kali mereka menghubungi kan ya pas masa kelulusan kan, minta informasi gimana caranya ngerayain kelulusan yang berkesan gitu kan. Ya seperti itu. Oke, lanjut Bre ya. Tunggu dulu ya, sorry Bre. Sorry bre, agak batuk-batuk ya. Oke lanjut lagi ya bre ya. Untuk yang selanjutnya Ed Wisnu Alparizal. Oke, menurut gua si Sauren adalah lawan yang hampir mirip kekuatannya seperti Marco, karena BRDK udah bilang di saluran kalau si Sauren itu dahulunya mau diangkat menjadi anggota Elite Dominion. Oke, itu pernah dibahas waktu sama si Raptor dulu ya. Karena telah melakukan misi yang diberikan Dominion, yaitu misi merebut kembali harta yang telah dicuri. Tapi dikarenakan si Sauren membelot ke kelompok Quartz dan menjadi kelompok Sapphire, jadi anggota Dominion sepakat untuk menggagalkan si Sauren jadi Elite Dominion. Jadi teoriku si Sauren bisa dibilang lawan yang setara seperti si Marco. Masuk akal. Jadi bakalan lawan yang berat bagi si Ray. Ya benar bre, karena kan udah dibilang dia itu bukan orang sembarangan ya. Bismillah, dibaca sama Mas Yul. Oke dibaca, terima kasih Ed Wisnu Alparizal. Oke lanjut lagi ya bre ya, sama teori dari Ed D Ray. Oke, teoriku, walau si Dio kesusahan melawan Jack dengan aura tahap kedua, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Dio berhasil mengatasinya. Mungkin caranya dengan bertahan mengelur waktu sampai si Jack kehabisan stamina, mengingat daya tahan dan stamina dari tubuh eksperimen Antonio di atas rata-rata. Dan juga kayaknya Jack harus menggunakan aura tahap ketiga sempurna untuk menumbangkan Dio. Itu kalau udah bisa. Si Ray dengan tahap 2 Terana aja cuma sebatas membabak belurkan Rama, gak sampai tumbang, apalagi hanya aura Jack yang bukan yang terkuat. Oke masuk akal.
karena di session itu nggak sampai membuat fatal sebenarnya ya, tapi yang membuat fatal si Juna di swish pakai Paruna ya. Kalian ingat kan mode waktu melihat si Dias kena tombak langsung di ngamuk dia. Oke, lanjut lagi ya. Kayak ada yang manggil gua nih. Oke, lanjut lagi sekarang dari Yoki Dwi Agustino. Oke, coba semangat terus bang. Insya Allah semangat selama masih sehat lahir dan batin dan panjang umur tentunya ya bre ya. Dan lanjut lagi dari M Davap. Mereka memilih tempat itu biar si Jack bisa menghajar si Dio karena tempat trauma tentunya bagi si Dio dan si Rama ya. Makanya si Dio nggak seperti di pemerintahan itu, kuat banget sama juga seperti si Rama. Dan si Suren jadi Andrew Suren lagi ya. Dan si Suren itu nggak bisa diremehin bang karena dia berasal dari kelompok Quartz. Oke, cuma pindah ke Sapphire. Dia akan menjadi lawan yang ribet bagi si Rey. Semoga aja ada kejutan di pihak Rey, soalnya kan Raffi dia akan menyusul ke Clover Room. Raffi, oke. Raffi atau Raffi ya? Raffi, sorry kalau salah. Kalau Terana kayaknya nggak mungkin bang, soalnya karena itu kuat kalau dikeluarin terus menerus penonton bosen. Paling harimau yang dikeluarinnya itu kayaknya penggunaannya Dias. Oke, panggungnya Dias. Jadi intinya nggak mungkin lah si Rey pada kesempatan kali ini untuk mengeluarkan kekuatan Terananya, karena mungkin bagi M Davap teorinya dia kayaknya di episode ini adalah panggungnya Dias ya. Oke, kita tunggu aja, nggak masalah. Thank you M Davap ya. Lanjut lagi ya bre ya, lanjut lagi. Ini sekarang ke Habisuddin lagi. Marco disiapkan untuk jadi serangan kejutan, tapi kejutannya udah terbocor. Ya udah dipanggil Marco. Keren banget ya, Marco gitu dipanggil, keren. Oke, lanjut lagi ya. Wow, ini sekarang dari NC Yul lagi. Ini lumayan panjang teorinya bre ya, tapi kita baca. Mas Yul, untuk kali ini saya tidak akan memberikan teori atas diri saya sendiri, tapi saya akan memberikan informasi penting dari BRJK Mas Yul. Mau dibaca silahkan, tapi ini kepanjangan sih Mas Yul, WKWK. Tapi kalau semisal Mas Yul udah tahu info soal ini, Mas Yul nggak baca komentar saya nggak apa-apa ya, itu udah, ya udah itu informasinya. Oke, kita baca dulu ya bre ya. Ya oke. Untuk yang pertama ya, kali ini mari kita bahas Sauron, karakter yang akan menjadi lawan Rey di Clover Room ini. Seperti yang sudah kalian ketahui, dia itu dari kelompok Quartz yang berbeda ideologi dengan kelompok Quartz itu sendiri, benar. Yang akhirnya ia membelot ke kelompok Sapphire demi uang. Sekarang dia dibayar oleh Raptor untuk merencanakan misinya. Kekuatan dan pengalaman dia tidak bisa diremehkan. Benar banget ya. Mengingat dia berasal dari kelompok Quartz seperti Leon dan Andovi. Andovi juga dari Quartz ya. Lupa gua. Apalagi sekarang dia bergabung dengan kelompok Sapphire yang dimana itu adalah kelompok kuat juga. Jadi bisa kalian bayangkan sekuat apa karakter bernama si Saurus ini, Sauren ya. Dan yap, dia akan menjadi lawan yang berat bagi Rey di akhir ini. Wah, repot. Dan satu lagi, dia itu pernah menjadi kandidat untuk menjadi Elite Dominion. Tapi sayang pembelotan dia pada kelompok Quartz membuat dia tidak direkomendasikan oleh kelompok Quartz. Salah satu misi penting yang dia jalankan adalah saat si Sauron diberikan misi untuk merebut harta yang dicuri dari tangan Dominion oleh pengkhianatan Dominion, dan dia berhasil menuntaskan misi itu seorang diri dan membawa kembali harta yang dicuri. Oke. Sauron sendiri menjadi ujung tombak misi Raptor pada kali ini. Oke, Sauron sendiri menjadi ujung tombak di misi si Raptor kali ini dan akan menjadi halangan kuat bagi kelompok Rey di Clover Room ini. Padahal pembalasan ya, tapi berat juga. Penasaran dengan kekuatan dia? Pokoknya jangan pernah lewatkan semua episode di Clover Room ini. Oke bang. Oke, lanjut lagi. Masih ada nih sampai 3 ini. Oke. Nah, yang 2. Bang, apakah dia Dio di nerf? Guys, kalian harus lihat dulu di mana sekarang mereka bertarung. Yap, di Clover Room. Itu adalah tempat terjadinya eksperimen terhadap Dio dan Rama. Sekuat apapun mereka berdua tetap saja masih menyisakan trauma yang mendalam.
yang pastinya menurunkan mental mereka. Si Dio waktu datang ke tempat itu aja gemetar, si Rama sampai trigger trauma ya. Ya cuma dilihat-lihat satu kamar. Nah, makanya si Jack seneng tempat bertarungnya di Clover Room. Ini jadi keuntungan buat si Jack. Jadi intinya mentalnya itu terganggu ya Bre ya. Sorry Bre, tunggu Bre. Batuk-batuk Bre. Jadi istilahnya mental diodarama itu terganggu karena memilih tempat yang membuat mereka menjadi trauma ya Bre ya, seperti itulah ya. Dan yang ketiga, dan untuk mereka berdua, diorama cuman kebal dan tahan banting aja. Kalau soal speednya mereka tetap kesulitan menahan kekuatan aura tingkat 2, benar. Tapi mereka tetap punya cara bagaimana mengalahkan lawan yang menggunakan aura. Ya seperti itulah ya. Memang mereka tuh ya jelas punya cara. Apalagi mereka itu orang-orang yang berpengalaman, nggak mungkin lah menyerah gitu aja ya. Dan ini yang terakhir udah sih Mas Yul, info dari Merdeka yang ada di saluran segitu aja. Kalau Mas Yul udah baca di saluran gak usah baca ya. Yang saya kirim gua jadi nggak apa-apa, maaf kepanjangan. Semangat semangat Mas Yul. Oke, terima kasih ya udah gua baca. Oke, lanjut lagi ya, ini dari Edap Edit Animasi. Teori gua nanti Raka bakal kalah karena jika Sirex mengeluarkan aura spektrum tingkat 2-nya yang berwarna merah, bisa saja Raka kalah. Soalnya pas lawan Jack aura berwarna merah aja kalah. Dan Sirex bisa saja membunuh Raka tetapi dihentikan oleh Ray, dan Ray langsung mengamuk sama Dias. Maksudnya Ray dan Dias itu sama-sama ngamuk ya. Bisa aja masuk akal teorinya. Oke, terima kasih Edap Edits Animasi. Keren. Oke, lanjut lagi, ini dari Ed Sandi Maulana. Dari sekitar W3O. Oke, teorinya dari Ed Sandi 1. Teori menurut gua orang yang sedang memantau adalah orang dari kelompok Obsidian. Mungkin ya, masuk akal. Yang kedua, menurut gua untuk pertarungan si Marco vs Dias akan berakhir imbang karena keduanya memiliki ambisi yang saling menghabisi. Benar banget, sama-sama dendam lah. Teori ketiga, akankah Antonio turun ke dalam pertarungan ini? Kayaknya mustahil Bre. Dia itu kayak punya cara licik juga kalau menurut gua. Gak mungkin. Dia itu memang kuat tapi lebih fokus ke eksperimen gitu ya. Kalau menurut gua sih gitu. Ya, tapi nggak tahu lah ya. Kita lihat aja nanti. Ya, terima kasih Edsan Jimolana. Lanjut lagi ya ke komentar @dav animasi. Tenang aja Mas Yul, pokoknya nanti bakal dilibas semua sampai habis sama King Dias karena di ini panggungnya. Oke, kita tunggu aja. Oke, terima kasih. Lanjut lagi @rayrek_yt. Kenapa bisa Rama bisa berdiri lagi? Karena dia sama dia itu hasil eksperimen Antonia, karena tato itu memberikan tahan banting. Intinya ya, efek dari eksperimen itu membuat mereka daya tahan tubuh mereka itu lebih kuat dibandingkan dengan rata-rata ya Bre ya. Jadi mereka itu kuat, keren banget lah. Oke, yang terakhir Bang Rich SC2. Lanjut Bang Pi masih oke, sabar dulu ya. Pasti insya Allah pelan-pelan tapi ya. Lanjut sekarang Sarah Rahmawati. Mantap Mas Yul ke-11, keren. Oke, lanjut lagi Sarah Rahmawati lagi 2301. Ini cewek ya? Haha, saking penasaran sama Raka jadi lupa sama si Sony. Iya, gue lupa Bre ya, sampai ada yang nyindir ya, tapi nggak apa-apa, bukan nyindir, kritik lah tapi gitu ya. Nggak apa-apa, keren banget ya. Oke, lanjut lagi ke Miss Hala Game 49 kedua. Oke, mantap ya, terima kasih ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi Bre, ini yang terakhir Bre. Guntur Saputra pertama. Mantap banget, Guntur Saputra garis datar O4X, keren banget ya. Oke. Nah, Bre, itulah tadi kita membaca teori-teori kalian, dan memang kebanyakan ini teorinya sebenarnya saling terkait cuma berbeda pandangan ya. Kalau menurut gua gitu. Ya, tapi kita tunggu aja lah nanti gimana kelanjutannya ya. Terima kasih buat kalian yang udah berteori, berkomentar dengan ide-ide menarik kalian, prediksi-prediksi menarik kalian. Jadi gue juga penasaran di episode selanjutnya seperti apa ya. Oke lah, cukup sekian dulu baca-baca komentarnya. Insya Allah kalau misalnya makin rame lagi kita buat lagi ya untuk episode selanjutnya ya, di reaction Clover part 8-nya ya. Kita tunggu aja nanti ya. Oke, mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jika umur panjang, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap, keren. Dadah.